Assalamualaikum, hai guys. Seneng akhirnya aku bikin konten video lagi hari ini. Kebetulan mungkin aku tergerak untuk ngebuat video lagi karena lumayan banyak adik-adik tingkat aku, teman-teman yang emang udah kenal aku sebelumnya di kampus aku waktu S1, nanyain soal kuliah di Inggris. Jadi aku bikin video ini, mungkin disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah perjalanan personal aku dari masih di semester-semester terakhir di AIUM, di kampus S1 aku, sampai akhirnya aku menentukan pilihan untuk kuliah di Inggris, spesifiknya di Sheffield University, Sheffield, Inggris, United Kingdom. Jadi semoga ini nggak cuma bermanfaat buat teman-teman yang mungkin perjalanannya akan sama seperti aku, tapi juga untuk teman-teman secara general. Semoga video ini bisa memberikan insight lebih ya, karena ini adalah bener-bener personal experience, personal opini dari aku. Tapi aku berharap ini masih bermanfaat buat teman-teman semua. So, di video ini aku akan sharing beberapa alasan aku kenapa akhirnya melanjutkan kuliah di Inggris. Oke, jadi beberapa alasan yang ngebuat aku akhirnya melanjutkan program S2 aku postgraduate di Inggris itu yang pertama adalah waktu. Jadi karena aku kuliah S1 di AIUM, International Islamic University Malaysia, di sana itu sudah ada ketentuan bahwa kapanpun kita lulus nanti wisudanya itu bareng, yaitu di bulan November. Dan kebetulan aku itu selesainya di bulan Agustus, which is masih Agustus, September, Oktober, November. Jadi masih kayak ada 3 bulan lagi sebelum kelulusan. Dan karena aku itu ada suara kucing. Dan karena aku itu selesai kuliahnya mepet dengan wisuda, jadi ijazah pun keluarnya ya pas wisuda. Aku nggak bisa nge-force kampus untuk ngeluarin ijazah aku dengan cepat. Sedangkan beberapa kampus untuk melanjutkan S2 postgraduate itu rata-rata mulainya pas summer, which is Agustus, atau start dari Juli Agustus. Nah, jadi aku tuh sebenarnya kayak ada limit atau terpentok gitu pilihannya, karena aku lulus S1 dan waktunya untuk daftar S2 itu kayak bentrokan, kayak nggak mungkin. Jadinya pilihan aku untuk melanjutkan S2 itu semakin menipis. Oke, setelah waktu dan juga jadwal kelulusan S1, alasan yang kedua adalah jurusan. Jadi kembali ke teman-teman masing-masing, kayak background dari jurusan kalian tuh apa, dan pengennya lanjut S2 tuh mau linear yang masih inline atau mau mencoba yang baru. Nah, kalau aku personally itu backgroundnya di komunikasi. Jadi aku lulus S1 itu dari Bachelor Human Science, majornya di communication, specializationnya itu di organizational communication. I know it's complicated ya, nyebutnya agak susah. Jadi aku sih masih pengen S2 itu yang masih linear atau yang masih inline sama jurusan aku waktu S1, yaitu di komunikasi. Kira-kira apa ya jurusan yang paling cocok untuk aku? Jadi emang kembali ke diri aku lagi, aku mempertanyakan hal itu ke diri aku lagi, dan melihat perkembangan zaman, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di digital. Jadi kayak udah menentukan nih, narrowing down kayak aku maunya di digital atau di marketing, tapi yang digital pokoknya yang digital lah, industri digital atau di produksi digital, pokoknya yang berbau digital, which is menurut aku tuh masih inline banget sama komunikasi, dan juga di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Aku sendiri kayak pengennya ketika kuliah itu adalah di lingkungan yang emang udah expert di digital. Jadi dari semua negara yang aku ada di list, yang aku udah pernah list pengennya di mana, itu jatuh kedua negara, yaitu Amerika dan Inggris. Akhirnya aku melakukan deep research lagi kedua negara itu, history dari dua negara ini, soal komunikasi dan digital, kemudian output dari masing-masing negara ini, bagaimana sih digital outputnya dari Inggris dan juga Amerika di zaman sekarang, apakah cocok dengan aku gitu, apakah cocok dengan tujuan dan visi misi aku. Dari situ akhirnya tinggal 2 pilihan, yaitu Amerika dan juga Inggris. Oke, itu alasan kedua.
Kita lanjut ke alasan yang ketiga, kenapa aku akhirnya memilih kuliah di Inggris. Nah, alasan yang ketiga adalah izin. Nah, aku sebenarnya udah pernah bahas soal izin itu di blog aku kayaknya. Jadi emang pengaruh dari izin itu sangat penting ya. Apalagi posisinya kita masih menjadi seorang anak. Jadi jangan sampai kita niatnya adalah thalabul ilmi, tapi kita nggak dapet ridho dari orang tua. Itu kan auzubillah banget. Nah, kebetulan karena aku udah mempunyai dua pilihan antara Amerika dan Inggris, dan aku juga udah punya deep research, maksudnya aku kayak udah banyak banget alasan, aku sudah punya banyak banget pertimbangan kenapa aku pengen antara Amerika atau Inggris itu. Akhirnya aku berani buat memajukan itu ke orang tua aku. Nah, pertama ke orang tua kandung aku, kemudian ke orang tua host parent aku. Jadi kebetulan aku waktu SMA itu pernah sekolah di Amerika, di USA. Akhirnya pertama aku mengajukan beberapa list universities yang emang aku maunya di situ karena jurusannya itu sesuai dengan apa yang aku mau. Sayangnya dari semua kampus yang aku suggestkan ke mereka, mereka nggak support. Karena kekhawatiran mereka juga, akhirnya aku nggak bisa melanjutkan ke Amerika. Dan juga pertimbangan dari orang tua kandung aku, mereka berdua juga somehow supporting apa yang host parents aku kasihkan, apa yang host parents aku suggestkan. Apalagi mungkin jatuhnya jauh lebih jaraknya jauh lebih jauh gitu kan kalau misalnya ke Amerika. Nah, jadinya dari situ akhirnya jatuhlah pilihan ke Inggris. Ya, sayang sih sebenarnya, kayak aku tuh biasanya masih pengen ngelanjutin kehidupan atau ngerasain kehidupan lagi di Amerika, tapi dengan berbagai pertimbangan dan again aku tidak mau melanjutkan pendidikan dengan tidak tenang gitu ya, tanpa support dari kedua orang tua aku. Nah, alasan yang keempat ini lebih ke setelah aku menjatuhkan pilihan aku ke Inggris, itu jatuhnya kayak aku nggak mau nih melanjutkan studi aku di Inggris, tapi aku mamang, aku ragu gitu. Akhirnya aku melakukan research, aku baca banyak lagi soal Inggris, terutama Muslim communities-nya. Jadi gimana sih kita sebagai minoritas di Inggris itu diperlakukan. Jadi kan apalagi kita dengan budaya timur, dan aku itu terbiasa dengan kehidupan budaya timur, tiba-tiba harus melanjutkan kuliah di barat gitu kan, apakah di sana aku akan diterima? Gitunya seperti itu. Kayak I keep questioning myself, kayak ini bakal ngerusak nggak ya cara pola hidup aku, ini bakal ngerusak nggak ya cara berpikir aku kalau misalnya aku melanjutkan kuliah S2 aku di Inggris. Well, akhirnya aku menemukan jawaban bahwa komunitas Muslim di Inggris itu cukup besar. Jadi kayak communitiesnya, societiesnya tuh supporting gitu sama Muslim. Ini aku jadi lebih lega ya jatuhnya, bahwa that's it kayak gitu. Aku udah nggak takut nih untuk melanjutkan studi aku ke sana. Pertama ya karena pembahasan antara aku yang berhijab itu akan dipandang seperti apa di sana. Dan surprisingly, jadi begitu akhirnya aku menentukan pilihan untuk melanjutkan di Inggris, justru aku mendapatkan feedback yang luar biasa. Satu, bahwa di Sheffield itu ternyata Muslimnya banyak. Itu terlihat dari masjidnya banyak, kemudian restoran halal, makanan halal itu sangat gampang untuk ditemuin. Terus yang paling bikin tercengang adalah surprisingly kampus aku, Sheffield Hallam University itu komunitas Muslimnya itu sangat disupport. Jadi itu terlihat dari satu, mereka melaksanakan sholat Jumat, dan ada multi purpose rooms di bawah yang dipakai untuk sholat 5 waktu di sana bisa, dan bisa sholat Jumat juga. Kemudian yang kedua ada musolahnya di perpustakaan. Dan yang paling bikin aku tercengang adalah beberapa toilet yang ada di kampus itu supporting buat kita yang Muslim, which is ada bidet-nya, atau biasanya kita bilang penyemprot itu yang buat membersihkan setelah kita buang hajat. Itu ada. Padahal
biasanya di negara-negara western itu udah nggak ada tuh yang namanya alat untuk menyemprot itu, karena kan biasanya mereka pakai tisu, tapi ini ada. Jadi kayak secara environmentalnya itu aku ngerasa nyaman aja gitu ketika tahu bahwa oh hidup aku bakal oke nih, hidup aku bakal nyaman aja untuk melakukan ibadah, untuk beraktivitas, karena memang muslim communitiesnya di sana itu gitu. Oke, jadi ini mungkin alasan terakhir kenapa akhirnya aku memilih kuliah di Inggris, yaitu cita-cita. Mungkin ini adalah pengaruh bahwa aku itu lahir dan dibesarkan di lingkungan dengan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, menonton film-film bahasa Inggris. Akhirnya kayak pengen aja gitu punya experience di negara-negara yang berbahasa Inggris. Makanya S1 pun aku di Malaysia, di kampus yang emang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Setelah merasakan kehidupan sekolah di Amerika yang bahasanya itu adalah American English, akhirnya aku pengen kayak punya experience juga untuk di lingkungan yang British English. Akhirnya ketika menentukan pilihan di Inggris itu excitementnya itu ada gitu loh, kayak girohnya itu ada, kayak happy aja gitu pengen lanjutin kuliah di sana. Karena menurut aku ketika kita pengen melakukan sesuatu, pengen lanjut S2 itu emang harus suka dulu, kita harus senang dulu, kita harus sayang dulu nih sama negaranya supaya kehidupan di sana itu nyaman gitu, nggak sampai tertekan atau gimana-gimana. Kayak itu juga mungkin yang akhirnya membantu aku untuk mengurangi namanya homesick, mengurangi rasa tidak betah. Jadi kayak enjoy aja, menikmati aja prosedurnya kayak gimana, menikmati aja prosesnya kayak gimana, mau di push kayak gimana pun, di force kayak gimana pun, ditekan kayak gimana pun, kayak aku akan tetap bangkit karena emang cita-cita aku dan keinginan aku pribadi pengen ngelanjutin di Inggris. Dan juga mungkin karena waktu aku S1 itu di AIUM di Malaysia dan kebanyakan di KL, dari dosen-dosen aku adalah dosen-dosen lulusan Inggris, kemudian bos aku tempat aku magang juga adalah lulusan dari Inggris. Jadi kayak lingkungan-lingkungan aku tuh emang kebanyakan orang-orang yang punya experience study atau menjalankan kehidupan itu di Inggris. Jadi kayak aku semakin kayak pengen gitu nyobain kehidupan dan menjalani kehidupan di sana. So I think that's all. Mungkin aku recap sedikit lagi. Yang pertama, alasan aku kenapa memilih di Inggris adalah waktu dan jadwal kelulusan dari S1. Yang kedua adalah jurusan yang aku mau. Yang ketiga adalah izin. Kemudian yang keempat itu environment-nya. Baru yang terakhir adalah cita-cita. So I hope sharing aku pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku bakal seneng banget kalau you guys found out that this content is very helpful. Please do support me with maybe another judul-judul yang baru, atau kalian pengen tahu apa lagi sharingnya selanjutnya dari aku. And kalau misalnya kalian punya informasi juga mengenai kuliah di Inggris atau punya pengalaman pribadi soal kuliah di Inggris yang mungkin berbeda sama aku, boleh sharing di comments aku di bawah. Kalau juga ada pertanyaan, boleh comments juga. Pasti aku akan bantu semampunya aku. Okay, that's all. Thank you. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.